Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan bagaimana cara saya menghafalkan 100 digit angka pi seperti yang sudah pernah saya demonstrasikan di video sebelumnya. Nah, sebenarnya ini bukan tentang menghafalkan 100 angka, bukan tentang hebatnya menghafalkan 100 angka, tapi lebih tentang bagaimana kita bisa mengkategorisasikan atau menata informasi di otak kita. Karena menurut buku The Organized Mind karya Daniel Levitin, itu otak kita tuh sebenarnya cuman jaringan informasi, kelompok informasi satu dengan kelompok informasi lain gitu. Kita punya banyak informasi. Nah, cara kita menatanya, urutan-urutannya berdasarkan apa, itulah yang membuat kita bisa mengingat dengan lebih baik. Misalnya, kalau ada daftar nama 100 pengusaha gitu. Mungkin kalau orang awam itu akan menghafalkan berdasarkan abjad. Oh, yang abjadnya A, ini, B, ini. Tapi kalau seorang pegiat startup atau pengusaha yang dia ngerti bisnisnya orang-orang ini, kenal, mungkin dia akan menghafalkannya dengan cara lain. Dia kelompokin, oh dari 100 ini ada sekian orang yang bisnisnya sosial media. Terus dia ingat, oh sosial media tuh ini. Yang bisnisnya edukasi ini. Yang bisnisnya finansial ini. Sehingga memang yang namanya kemampuan mengingat dan menata informasi itu sangat bergantung dengan pengetahuan dan skill yang kita punya. Apa yang kita paling bisa kaitkan dengan memori kita. Dengan itulah kita akan lebih mudah menghafal. Dan selain itu juga udah pernah kita bahas bahwa kita akan lebih mudah menghafalkan ketika ada suatu kata atau kalimat atau kumpulan angka ini kalau kita potong-potong menjadi potongan kecil. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Cara yang paling sederhana untuk membuat menghafalkan 100 angka acak menjadi sedikit lebih mudah adalah dengan mempotong-potongnya menjadi kumpulan 3 angka. Misalnya 3,14159263535 gitu. Ya udah, tiganya kita udah ingat, terus kita potong jadi 141. Habis 141 592, habis 592 terus 653. Seperti itu contohnya. Nah, itu tentunya lebih rumit lagi ya. Maksudnya agak ada otot menghafalkannya harus dikuatin lagi karena kita nggak ngerti hubungan satu dengan yang lain. Ini cuman kayak kita menghafalkan kumpulan potongan-potongan kecil. Nah, ada lagi mekanisme yang bisa digunakan, yaitu kita mengubah si angka-angka ini menjadi sebuah benda yang bisa kita visualisasikan. Lalu kita bisa membayangkan atau mengingat secara visual. Kita berada di sebuah tempat, lalu melihat benda-benda tadi, sehingga nanti kita bisa mengubahnya lagi ke bentuk angka-angka. Nah, inilah metode yang digunakan oleh Joshua Foer. Dia mengkombinasikan antara yang namanya major system. Major system ini jadi kalau misalnya tadi kita udah potongin nih. Jadi yang dia lakukan pertama ya motong jadi 3 angka. Terus nanti dia ubah ke dalam bentuk ini, huruf-huruf konsonan. Jadi kalau 0 nanti dia ubah jadi S atau Z. 1 jadi T atau D. 2 jadi N. 3 jadi M. Nah, setelah itu dia akan mencari. Misalnya 141 tuh jadi DRD karena tadi udah berdasarkan major system tadi. Oh, DRD ini kata apa yang kira-kira bisa membuat dia lebih mudah ngapalin dan membayangkannya. Druid misalnya, dia nanti bayangin boneka druid di rumah. Lalu masuk ada Libyan, mungkin ada poster Gaddafi. Nah, seperti itu yang dia lakukan. Seterusnya nih, jadi kita kalau misalnya ada 3 potongan angka, ada 99 ya bagi 3 gitu. Ada 11. Kok 11? Bener gak ya? Itu nanti kita bayangin satu-satu ini dengan metode yang kayak Sherlock Holmes, metode Loci atau Mind Palace, Memory Palace. Jadi dengan memvisualisasikan itu, kita nanti jadi bisa ingat, oh kita ngelihat druid itu DRD, ntar DRD jadi 141. Nah, kayak gitu cara dia menghafalkan. Ya memang ini dengan aturan yang seperti ini, karena aturannya sudah baku, jadinya kita harus tinggal ngikutin, nggak usah mikirin aturannya gimana. Cuman mungkin kerja keras ekstranya ya di ngapalin si major system ini gitu. Karena di sini kreativitas yang kita lakukan hanya ketika ada konsonan lalu kita mikirin mana nih yang paling mudah kita hafal dengan DRD. Jadi kombinasi atau kreativitas yang kita lakukan sebatas itu, tapi kita tetap harus menghafalkan urutan-urutannya. Nah, sebenarnya
Karena otak ini sebenarnya cuma kumpulan jaringan informasi ya ketika kita berpikir. Satu jaringan neuron berkomunikasi dengan jaringan neuron lain. Misalnya jaringan neuron ini adalah yang membuat kita ingat druid. Ini jaringan neuron yang membuat kita ingat 141. Sebenarnya ini dihubungkan gitu. Jalurnya macam-macam. Nah, di jalur inilah kemampuan kita untuk bisa menghafalkan atau mengasosiasikan informasi satu dengan yang lain. Itu yang membuat kita bisa dengan mudah nantinya berpindah ke satu hal dan hal yang lain. Nah, saya sendiri menggunakan metode yang agak berbeda karena saya ingin malah kreativitasnya lebih ke di metodenya ini. Jadi habis baca bukunya Joshua Foer itu yang dia udah ada demonstrasiin juga ya di video, nanti saya share di linknya di buku Moonwalking with Einstein. Nah, itu inti yang saya peroleh adalah kita pokoknya harus tahu jalan dari satu info ke info lain ke info lain. Chunk-nya atau potongannya itu sebenarnya bebas. Makanya yang saya lakukan itu chunk-nya agak berbeda. Saya nggak langsung 3 chunk itu, tapi yang saya lakukan pertama malah nyari kira-kira dari kelompok ini itu kelompok angka mana yang akan gampang saya hafal. Jadi memang nggak terpatok dengan 3 angka dan saya nggak pakai sistem major ini. Yang saya lakukan kayak pokoknya ini apa yang bisa ingat. Bahkan kadang saya membuat rumus-rumus yang artifisial yang saya buat-buat sendiri supaya nanti bisa bergerak dari satu potongan atau grup angka ke grup angka lain. Jadi misalnya nih, ya ini percaya nggak percaya ya, saya kan udah sering demonstrasiin ya, pernah demonstrasiin live juga di seminar, beberapa kali seminar Inspiration. Tapi ya biar seru aja. Nah, jadi misalnya kalau saya 3,1415 itu kan urutan ya gampang, habis 1415 terus 92 yaitu tahun yang spesial buat saya, tahun kelahiran saya. Habis itu saya akan masuk ke habis 92 apa? 6535. 6535 ini saya menghafalkannya gimana? Ini saya menghafalkannya dari 65536 itu kan kelipatan 2 ya. Kalau misalnya sebagai seorang engineer atau programmer atau yang akrab dengan warna itu kan 65536 tuh angka yang spesial lah, yang gampang ingatnya. Nah, di situ saya hilangin 6 yang belakang, saya tukar 5 sama 3-nya. Jadinya saya bisa ingat item selanjutnya, grup selanjutnya adalah 6535. Dan ini juga ada pengulangan gitu, 55. Itu jadinya lebih enak. Walaupun ini grupnya 4 angka. 6535 habis itu 5 tambah 3, 8. Nah 8 habis itu jadinya saya tahu berikutnya. Saya taruh 8 di depan jadi 8979. Lagi-lagi ini ada perulangan. Nah 8979 juga nanti ada 92 gitu. Nah 9 ini kalau misalnya di akar itu kan jadi 3 gitu. Jadinya habis itu 3238. Nah di 3238 sendiri itu saya cara mengingat si grup ini adalah bahwa kita taruh 8-nya ini dari yang atas gitu kan. Ada 8979, 8-nya ditaruh di item selanjutnya tapi jadi paling belakang. Lalu yaitu 9 diakarin itu jadi 3, 3-nya ada 2. Di 3 tambah 3 kan 6, 8 kurangi 6 itu 2, jadinya 3238. Nah, habis itu urutan aja. Habis 3 berapa? 4. Atau kalau cara lainnya 8 dibagi 2 juga jadi 4. Jadi habis 32, 38, 4, 62, 64. Nah, cara saya ngapalin 4, 62, 64 ini lebih enak ya. 4, 62, 64 ini tinggal kode kita kan. 62. Habis itu 64. Jadi habis 62, 64. 4, 62, 64. Habis itu balik lagi ke 3383 gitu. Jadi ini ada triple 3. Jadi saya dalam pikiran saya yang saya bayangkan adalah angka 3 ini 2 di bawahnya ada 83. Jadi 22. Kalau tadi malah yang 46264 kan sempat 5 angka gitu, tapi gampang ngapalinnya karena ada 62 terus ada 4-nya kita udah dapat dari atas, 4-nya dipindah lagi ke belakang kayak gitu. 3383 habis itu 279. 279 karena dari habis 8 habis 3 itu ya kita misalnya 3 kurang 1 ya 2 gitu kan. Terus dengan adanya ini saya bisa ngelihat sedikit urutan gitu. Ada 33, 83, di situ ada 3 terus 2 juga ada antara 8 sama
7, dan 9. Dan selain itu 279 sendiri itu bisa kita tulis 7 tambah 2 juga kan 9. Nah, habis 279 itu 502. 502-nya dari mana? Itu saya pokoknya habis 279 saya harus nginget nomor rumah ini gitu, 502. Habis itu 88. 88 ini ya karena angka cantik aja gitu. Pokoknya habis 502, 88. Karena dulu juga saya tuh punya sering gitu dapat ulangan tuh nilai 88, jadi gampang membayangkannya dengan membayangkan rumah ini, lalu saya membayangkan dapat ujian nilainya 88. Habis itu adalah 41971. Nah, 4-nya ini dari mana? Saya pikir 279, 2-nya dikali 2, habis 279, 2-nya dikali 2 jadi 4. 41971 itu seolah-olah adalah sebuah tanggal lahir gitu, karena keluarga saya ada yang lahirnya 1970, kalau ditambah 1 ya jadi 1971. Oh, ada seorang terlahir di bulan April 1971. Itulah cara saya ngonekinnya. Nah, habis itu ada kumpulan angka yang enak untuk dihafalkan, yaitu 693993. Karena di sini ada 99, ada 9-nya lagi gitu. Dan 69 sendiri angka yang ya menarik lah, gampang lah ngapalin 69. Jadi itu saya langsung hapalinnya pattern aja 69, 39, 93. Karena 3993 ini ada di baliknya kan. 39 jadi 93. Nah, 69 ke 39 sendiri ya udah 6-nya bisa dibagi 2, tapi 9-nya di copy ke bawahnya. 69, 39, 93, 9 kurangi 3 adalah 7, jadinya 75. 75 habis 75 adalah 105. Dari mana nih 105-nya? Ya kita bisa juga menganggap ini adalah dari 7 kurangi 5 75 105 gitu kan. Bisa 9375, berarti 7 ditambah 3-nya gitu jadi 10. Terus 5-nya di copy ke bawah 105. Kayak gitu bisa. Terus 105 820. Nah, ini saya kayak 7-nya ditambah 1 itu jadi 8. 20-nya dari mana? 10 dikalikan 2 misalnya. Jadi yang penting itu di sini kita tahu dari kelompok angka sebelumnya apa transformasi atau hubungan atau rumus yang kita ciptakan ini untuk masuk ke angka berikutnya, kelompok angka berikutnya. 820 habis itu 97. Nah, ini juga urutan. Ada 8, terus ada 9, terus ada 7 gitu. Itu juga enak kalau kita membayangkannya sebagai sebuah kelompok kata kayak gini, kelompok angka yang kita bisa lihat pola-pola uniknya gitu. Habis 97 9 kurang 7 itu 2 dipangkatin jadi 4 gitu kan. Nah, habis itu 49 4459. Nah, di sini kita bisa mendapatkan angka 4 yang berurutan kayak huruf L gitu kan. 49 44 59. Nah, terus ini juga 9-nya juga pindah-pindah gitu. Jadi gampang ngapalinnya dengan ngerti ini. 49 44 59 ada huruf L di situ dan 4 habis itu 5. Ini cuma nge-copy. Jadi ibaratnya sebenarnya kadang saya memikirkannya emang agak rumit gitu. Oh, ini habis 97 49. Dari 9 kurang 7 jadi 2 kali 2 4. 9-nya di copy pindahin ke bawah. 49 habis itu ada 59. 49-nya 4-nya ditambah 1 59. Tapi di tengah-tengahnya dikasih 44. Misalnya itu yang saya bayangkan untuk memudahkan saya menghafal. 49 44 59 habis itu balik lagi saya memikirkan habis 59 apa? Oh, habis 59 adalah tanggal yang bagus buat saya, yaitu 23. 23 itu tanggal yang spesial lah buat saya. Habis 23 adalah 078. 078 itu teman saya. Jadi habis saya mengingat tanggal yang spesial ini buat saya mengingat teman saya, salah satu teman dekat zaman kuliah, dan dia kuliahnya di SMA 78. Jadi saya bayangin 078. Habis itu saya bayangin 1640 tahun 1640 itu ada sebuah peperangan mungkin. Kan biasa kan sejarah banyak banget ngapalin angka-angka, saya
bikin aja. Mungkin ada perang fiktif kali tahun 1640. Tapi selain itu, saya juga bisa mikirnya, oh dari 8 kali 2 jadi 16. Tapi 16 diakarkan itu jadi 4. Terus nolnya dipindah aja dari 078. Kayak gitu bisa. Habis itu 6286. Itu pokoknya saya ingat, balik lagi kode negara kita ya, kode telepon. Habis itu 86-nya tuh kalau misalnya mungkin providernya apa, provider tertentu kan ada kan yang 86 atau 82. Nah, di sini saya ingat 6286. Habis 6286 kita masuk ke 20. Ya ini sebenarnya gampang juga ngapalinnya, cuman saya untuk jaga-jaga kadang mikirnya adalah 6286, 8 kurang 6-nya jadi 2. Kayak gitu bisa. Habis 6286 kita 6286 20 ya. Habis itu kita masuk ke angka cantik 8998. Ya enak ngapalinnya. Habis 8998 balik lagi ke 6280. Ya mirip sama yang tadi tapi belakangnya diganti 0. Gitu aja mikirnya. Habis 6280 itu 25. Bukan 25. 348. Jadi habis 6280 saya mengingat-ingat ada sebuah brand yang dulu terkenal itu IT 347 kan, terus pecah jadi IT ada 347 sendiri. Ini no endorse ya. Nah 347 tambah 1 348 deh jadinya. Nah 348 habis itu 25. Ini kalau kita lihat juga ada 348 itu kan dua angka pertamanya 34 terus 25. Ini jadi sebenarnya urutan yang agak diacak dikit kan. Ada 2 di situ, ada 3 di sini, 4-nya di sini, 5-nya di sini. Jadi membentuk kayak bentuk kayak gini gitu di hafalannya. Tapi urutan. Selain itu juga gampang lah nginget 25, 100 bagi 4 gitu kan. Nah, habis 25 itu sebenarnya kita bisa pikirin juga itu sebuah urutan 5 4 3 2 1 1 gitu. Tapi 3 sama 4-nya ditukar. Cuman karena 5-nya ini udah di 25 jadi cang atau potongan berikutnya adalah 3 4 2 1 1. Ya itu gampang lah. Pokoknya setiap kali kita bisa nemu urutan tuh ngapalin angka gampang. Habis 3 4 2 1 1 4 tambah 3 7. Ya udah jadi 7 terus 0 karena satunya kurang 0 gitu. 7 0 habis itu 6 7. 7-nya di copy ke bawahnya, 7 kurang 1 jadi 67. Nah, kayak gitu. Nah, jadi memang kelihatannya lebih rumit, tapi malah sebenarnya lebih gampang untuk menghafalkan itu. Karena saya mengombinasikan antara rumus-rumus yang artifisial yang saya buat-buat sendiri dengan apa yang saya gampang untuk ingat-ingat atau gampang saya asosiasikan. Yang saya punya jangkar memori dari satu informasi ke informasi lain. Jadi yang paling penting adalah dari satu potongan yang kita punya, kita tahu move berikutnya itu potongan ini diapain, apa yang dioperasikan, atau dari sini kita mikirin oh rumah kita, dari sini kita mikirin oh teman kita, kayak gitu. Jadi yang penting adalah kita ngerti harus berpindah kemana di pulau informasi satu ke pulau informasi lainnya. Sebenarnya kayak gitu intinya. Dan kemampuan ini kalau kita bisa menggunakannya, itu kita nanti bisa punya yang namanya mental model, cara kita mengoperasikan ide-ide dan informasi yang ada di pikiran kita dengan menganalisis, dengan membuat rumus-rumus, sintesis, dengan mengevaluasi lagi, mengingat-ingat lagi. Itu nanti sebenarnya lebih mudah untuk kita memahami banyak hal. Itulah kenapa kalau di Pamify itu kita selalu berusaha mengaitkan rumus-rumus yang ada atau teori-teori yang ada dengan keseharian supaya nanti lebih gampang untuk kita mengakses karena informasinya tertata rapi. Oh, ini tuh kejadiannya ini kejadiannya ini. Jadi bukan menghafalkan mati gitu. Yang penting adalah hubungan ini. Kita ngerti cara berpikirnya gimana, cara memahaminya gimana. Nah sebenarnya menghafalkan yang tadi walaupun kelihatannya rumusnya itu buatan, bohongan, tapi sebenarnya otak tuh nggak bisa bedain antara yang benar sama yang enggak gitu. Selama kita bikin teori-teori dia nggak peduli itu benar atau salah, yang penting dia tahu cara bergerak dari satu ide ke ide lain, pemahaman satu ke pemahaman lain. Jadi satu benda ke benda lain. Yang penting adalah dia ngerti cara untuk memproses informasi itu. Dia nggak peduli benar salahnya. Tapi tentunya kalau kita mau belajar ya harusnya pakai rumus yang benar, pemahaman yang benar, asosiasi yang lebih gampang gitu. Tapi nggak masalah juga kalau kamu emang harus menghafalkan sesuatu dan kamu bikin rumus-rumus sendiri yang itu absurd yang cuman ada di pikiran kamu. Nggak masalah karena mental model itu emang di kepala masing-masing orang. Sebenarnya kita belajar itu ya dengan
membuat mental model ini, pikiran-pikiran di otak kita, cara memproses dan mengingat sesuatu, itu aja gitu. Karena misalnya orang mungkin mikir hafalan itu jelek, padahal nggak jarang hafalan itu diperlukan. Kita nggak akan bisa mengoperasikan angka kalau kita nggak pernah hafal angka gitu. Nah sebenarnya kayak yang udah pernah dibahas di Learning How to Learn with Hutata, kita tuh kalau misalnya menggunakan terus-menerus suatu informasi, lama-lama itu kita akan hafal sendiri dengan space repetition itu kan. Tapi nggak salah juga kalau kamu mencoba menghafal mati selagi otak kamu sebenarnya belum bisa ngapalin. Karena sebenarnya kita yang dilakukan di otak tuh sama kok. Cuman yang penting kamu ngerti ini konteksnya apa. Nanti informasi ini bisa diproses jadi apa. Karena kalau cuman apalan-apalan doang nanti lama-lama kamu akan terbebani dan susah untuk menghafalkannya gitu. Makanya teknik seperti ini bisa digunakan. Dan kamu bisa menggunakan teknik spaced repetition, yaitu mengulang-ulang lagi ketika kamu udah mulai lupa. Kenapa ketika udah mulai lupa? Karena ya ketika kamu udah ibarat ember udah penuh, ya nggak bisa diisi lagi gitu kan. Makanya kamu mengulangnya harus mulai ketika sudah lupa. Karena di grafik dari pelupaan, itu nanti grafiknya itu akan curam gitu. Jadi habis kamu ngapalin sesuatu, beberapa hari kemudian mungkin kamu tinggal hafal berapa persen doang. Tapi ketika kamu mengingat lagi, grafik pelupaan ini akan semakin landai, semakin mendatar. Nah lama-lama ketika diulang-ulang terus, lama-lama ini grafiknya hampir datar. Artinya kamu ingetannya bisa di atas 90% terus. Nggak bisa lupa lagi ya, kayak nama kita sendiri kita lama-lama nggak lupa gitu. Pokoknya apa hal-hal yang udah kita sering lakukan lama-lama kita nggak lupa. Karena jaringannya ini udah jadi jalan tol dari pulau satu ke pulau informasi yang lain di otak kita. Jaringan satu ke jaringan yang lain ini udah strong gitu, udah kayak jalan tol, makanya gampang. Nah ini juga sebenarnya yang dilakukan oleh para juara memori yang jago-jago ngapalin itu juga mereka kayak gitu. Bahkan John Mayer itu di salah satu interviewnya, dia itu kalau misalnya main gitar buat solo, itu yang dia bayangin di pikiran dia itu bukan nada lagi, tapi udah bentuk-bentuk geometri, warna-warna, dan dia tahu dari bentuk apa ke bentuk apa, dan itu nanti langsung dia jadikan nada-nada, dan itu membuat proses informasi di otaknya cepet, dia jadinya bisa kreativitasnya langsung jalan gitu, udah jadi insting lama-lama kata dia. Bahkan sekarang itulah yang namanya mental model ketika kita berusaha menghafalkan sesuatu. Kayak jago-jago catur pun gitu, dia punya mental model tersendiri, aturan-aturan sendiri, cara dia yang tersendiri untuk menghafalkan bidak catur dan urutan-urutannya. Kalau kita ngapalin mungkin kita hafalin satu-satu, tapi mungkin para pemain catur itu punya mekanisme sendiri gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang emang bakat karena punya kemampuan memori super, enggak, tapi itu dilatih dengan menggunakan mental model yang kita buat-buat seperti tadi, mengasosiasikan informasi satu dengan informasi yang lain. Oke, gitu dulu. Udah cukup panjang. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salaman.